bulan kemarin untuk yang sakit itu ada 3 orang, total 750.000 sama untuk duka cita 250. Jadi yang pengeluarannya 1 juta untuk kalian. Intinya ada uang kas dari yang tersisa 1 juta 30. Tasku ya, taruh situ aja ya. Lagi kan beli Tasnya nggak bisa. Permisi, mau narik kabel. ya Allah Yasmin dilarang Tuh ustaznya udah datang dari Palestina. Nah, ustaznya datang teman-teman. Ketutupan. Ustaznya yang dari Palestina udah datang. Ustaznya yang dari Palestina datang teman-teman. Salam dari Palestina. Kurang ketemu wajahnya. iya jadi dekat ya Video nggak kelihatan dulu, video nggak kelihatan. Nah, video nggak kelihatan. Video nggak kelihatan. saya si TV nanti Sebentar yang dari Palestina datang. Nggak kelihatan. Dekatkan ya wajahnya, biar kelihatan teman-teman. Tangan yang cek tok, gak ketok. Tangannya kudune lungguhe ngarep kono lagi ketok. Tapi isin ning depan enggak. Masa aku ke depan nih malu ah. Kau yang megang boleh tuh ya, aku mediumnya boleh masa tuh. Tinggal di foto tuh. Aku itu. Kayaknya harus ditaruh, susah ya teman-teman. Aku duduknya soalnya nggak menyamping ya. Duduknya soalnya di belakang ya, nggak di depan. Kalau di depan kelihatan, ini di belakang kurang jelas. Sebentar aku tak mejanya aku geser. Astagfirullahaladzim, sebentar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku geser ke mejanya biar dilihat. Nah, jadi aku nggak megang terus capek. Nggak megang terus capek ya. Nasib kelihatan teman-teman ya. Ya aku mau nyekeli terus kan kesel, jadi tak selesai manfaatnya. Nggak nunggu habis. Enak aku maju gak sop komen. Maju tuh, gerek maju tuh. Buat video tuh, di maju apa-apa.
Maju di video. Malah mundur donan. Ora ono sing ning ngarep kok. Ora ono sing ning ngarep. Pelan-pelan perlahan. Tidak dilarang berburu-buru. Gak tahu nggak apa aku. Ini ceritanya yang Ustadz dari Palestina ya datang itu teman-teman. Geser mejanya, kalau nggak digeser nggak kelihatan ini. Ini belum dimulai-mulai ya teman-teman, masih menunggu, setia menunggu ini. Tak takut. Itu maju deh. Nah, aku kesel sekali terus. Tinggal terusin. Tinggal terusin. Lah nggak tahu nampak. Kakekku sampai gering-gering ya. Kamu sakitnya mau tok siapa lagi? Nggak tahu. Sambil menunggu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badhil jawad alladzi jallat ni'amuhu an ihsa'ibil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad Ke kanan sedikit kan. al-hadi ila sabilir rasyad. Nah, aku lagi video soalnya. Al-mutawaffiq li tafaqquhi fid-din man latafa Aku bihi geser terus loh dari tadi. min al-'ibad. Ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalah wa askahu wa asmalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para asatidzah dan ibunda sekalian yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dhuyufun al-kiram ya, dari negara yang sangat kita cintai yaitu Palestina. Beliau adalah Syekh Ibrahim Amin Ibrahim. Keluarga beliau ya
adalah keluarga yang berasal dari Gaza, Palestina. Kalau biasanya banyak sekali ya dari keturunan Palestina yang mungkin karena sudah pada peristiwa 1948 itu diusir dari Palestina dan harus tinggal di luar. Akhirnya alhamdulillah tapi beliau tidak tinggal jauh dari Palestina, beliau tinggal di dekat pintu Rafah yang berada di Mesir. Dan beliau telah menyelesaikan S1 alhamdulillah dan telah menyelesaikan Al-Quran 30 juz di umur kurang lebih 10 tahun. Jadi sebuah hal yang mungkin jarang juga ya kita lihat ya. Tapi di Gaza dan bagi orang Palestina ini merupakan hal yang biasa saja. Karena di Gaza kita lihat berita setiap tahunnya itu mampu melahirkan 1000 penghafal Al-Quran. Dan ini adalah salah satu kekuatan yang mereka miliki. Sampai detik ini mereka masih belum takluk dan kalah dan dijajah oleh Zionis. Satu-satunya kota yang masih belum bisa disentuh, dimasuki oleh Zionis Israel itu adalah kota Gaza. Kekuatan yang paling besar yang mereka miliki adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang jenengan nawas, yang jenengan baca, yang jenengan tilawai, murojaai, itu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh umat Islam. Karena saudara-saudara kita di sana bertahan teguh dan sabar dengan Al-Quran yang mereka miliki. Bahkan ketika mereka di penjara, mereka keluar sudah selesai Qurannya. Kok bisa? Karena yang banyak dari asatid dan masyayikh di sana yang masuk penjara. Jadi mereka menghafalkan Quran di penjara, S1, S2 di penjara. Jadi Masya Allah, kondisi yang sangat yang perlu kita banggakan di sisi lain. Karena mereka tetap teguh menjaga keimanannya dan akidahnya. Dan di sisi lain mungkin kita perlu adanya simpati dan mendukung mereka dari sisi kemanusiaan. Apalagi mereka adalah saudara kita. Begitu Bu. Langsung saja nanti akan dijelaskan sama beliau berkaitan dengan bagaimana, kenapa kita harus memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Falyatafaddal mashkuran. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillah baik. أولا أشكر حضراتكم القائمين على هذا المكان، على هذا المجلس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يكتبنا جميعا من عباده المجاهدين في سبيله. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di perjalanan waktu beliau datang ke Semarang, pertama kali yang beliau ingin tanyakan bagaimana cara menyapa apa kabar di Jawa. Akhirnya kami catatkan dan beliau melatih itu setiap harinya. Dan ketika ketemu sama orang pripun kabari ibu-ibu. Ada saya. Kalau lihat beliau menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam sekali kepada para ummahat yang telah mengadakan acara ini yang sangat luar biasa. Semoga usaha kita pada siang hari ini menjadi catatan amal kebaikan kita kelak di Yaumil Qiyamah, menjadi timbangan pemberat kita kelak di Yaumil Qiyamah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk orang-orang hambanya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh, ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين ثم أما بعد. إخوة الإيمان والإسلام، حديثنا عن قضية فلسطين، هذه القضية التي هي قضية المسلمين الكبرى قبل أن تكون قضية إنسانية. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting, permasalahan yang sangat besar sebelum permasalahan ini menjadi permasalahan kemanusiaan saat ini, yaitu tentu permasalahan qadiyah yang saat ini terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا المسجد المبارك الموجود في أرض فلسطين هو كان قبلة المسلمين الأولى قبل مكة المكرمة، وكان مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء، فيه صلى المصطفى إماما بجميع الأنبياء، فبارك الله حوله وبارك الله في هذا المسجد وجعل الأجر الصلاة فيه ب500 صلاة في غيره من المساجد. Beliau membacakan kepada kita surat Al-Isra di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, di mana sekitarnya adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Saat turun wahyu diperintahkan kita sholat pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa. Berapa lama ibunda sekalian? Selama kurang lebih 1 tahun setengah. Selama itu umat Islam sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ini salah satu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah di mana Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ini bagian dari kemuliaan Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Masjidil Aqsa. Allah pilih Masjidil Aqsa sebagai tempat mi'rajnya Rasulullah SAW. Kemuliaan selanjutnya adalah di saat peristiwa mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sebelum Allah mengangkat Rasulullah ke Sidratul Muntaha, Allah kumpulkan para nabi dan rasul dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam, kumpul semuanya di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah tunjuk Nabi kita Muhammad SAW sebagai imam dalam sholat tersebut. Maka dari itu, ini merupakan keberkahan yang Allah berikan, sebagaimana di dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu, yang kita berkahi sekitarnya, di mana para mufassir menyebutkan bahwasanya yang diberkahi di sini adalah Biladus Syam. Biladus Syam, negara Syam. Negara Syam itu terbagi menjadi 4 saat ini. Terus deh, yang pertama adalah Palestina itu sendiri, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Jadi 4 ini yang dulunya adalah satu kesatuan di atas negara, di bawah negara Syam.
Dan ini adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Isra di ayat pertama tadi. Nah, وفي السنة النبوية الشريفة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذه الثلاثة أماكن المقدسة لأمة الإسلام هي واجبة على أمة الإسلام أن تحميها وأن تحفظها وأن ترابط فيها إلى يوم القيامة لعظم أجرها ولأنها أمانة نبينا صلى الله عليه وسلم لنا. Kemudian tadi juga beliau menyebutkan bahwasanya salah satu dari keutamaan Masjidil Aqsa adalah 1 rakaat. Ketika kita tunaikan di Masjidil Aqsa, nilainya adalah 500 rakaat. Dan beliau tadi juga menyebutkan bahwasanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan la tusaddur rihal illa ila 3 masajid. Kita ini tidak diperintahkan, tidak disunahkan oleh Rasulullah untuk melakukan safar, ziarah dan bepergian kecuali kepada 3 masjid. Selain itu hukumnya mubah hakikatnya. Tetapi kepada 3 masjid ini adalah hukumnya sunnah. Bagi yang mampu ke Masjidil Haram untuk haji hukumnya wajib kalau gitu. Tetapi kita ini tidak diperintahkan, tidak disunahkan oleh Rasulullah untuk pergi kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua adalah Masjid Hada, yaitu Masjid Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. 3 masjid suci bagi umat Islam ini wajib kita jaga. Leres pembuatan ini. Kita tahu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dijaga oleh para malaikat. Tetapi bagaimana dengan kondisi Masjidil Aqsa? Dalam sejarah, umat Islamlah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga Masjidil Aqsa sampai hari kiamat. Siapa pembebas Masjidil Aqsa pertama kali? Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, beliau menyampaikan pertama kali yang membebaskan Masjidil Aqsa adalah sahabat yang sangat mulia, khalifah kedua dari umat Islam yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata umat Islamlah yang menjaga Masjidil Aqsa, dan ini merupakan wakaf ya, dan amanah yang Rasulullah titipkan kepada para sahabat dan sahabat titipkan kepada para tabi'in sampai hingga saat ini, sampai pada hari kiamat. كل هذا حتى نعلم مكانة فلسطين عند المسلمين وفي القرآن وفي السنة. ما يجري لإخوانكم في غزة منذ أكثر من 20 شهرا حربا طويلة لم ترى مثلها هذه المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 2,000,000 فقط. فهذه مدينة صغيرة عانت من الآلام أشد المعاناة، وذلك لأنها منذ 20 شهرا وأكثر كل يوم يسقط قرابة 100 شهيد في هذه المدينة. يوم 100 شهيد. Masya Allah. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra di ayat pertama, dan apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad pada hadis tadi yang kami sebutkan, kita tahu bagaimana pentingnya kedudukan Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Dan kebetulan Masjidil Aqsa ini berada di bumi Palestina. Dan saudara kita yang ada di Gaza, yang saat ini sampai detik ini masih belum berhenti dalam perjuangan mereka, kurang lebih 20 bulan, dimulainya 7 Oktober yang lalu, kurang lebih hampir 20 bulan, hampir mendekati 2 tahun lamanya. Masya Allah, saudara-saudara kita di Gaza berjuang menjaga tanah mereka dan menjaga Masjidil Aqsa. Sampai
mereka harus rela kurang lebihnya hampir 100 korban jiwa yang jatuh setiap harinya. Sampai mereka mengatakan kami ini memiliki 6 sholat wajib. Selain 5 waktu, ada satu sholat yang wajib bagi kami, yaitu sholat jenazah. Karena apa? Setiap harinya pasti ada syahid dan korban yang jatuh. Dan inilah kondisi yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, سقط من أهل غزة في هذه الحرب قرابة 250,000 شهيد وجريح، وكذلك قتل من الأطفال أكثر من 50,000 طفل شهيد وجريح في هذه الحرب. وطبعا لا يخفى على حضراتكم أن المدارس كلها هدمت أغلبها، والجامعات والمستشفيات. فغزة أكثر من 80% من المباني دمرت بالكامل. Selama 20 bulan ini, tadi beliau menyampaikan bahwasanya kurang lebihnya 250.000 syahid dan para korban yang luka-luka, dan kurang lebihnya 50.000 anak kecil yang sudah meninggal dunia akibat agresi militer Zionis Israel laknatullahi alaihi. Dan tadi juga beliau menyebutkan hampir kurang lebih 80% rumah di Gaza sudah rata dengan tanah. Dan hanya tersisa satu rumah sakit yang tinggal berfungsi. Yang berfungsi cuma satu. Dan sekolah-sekolah di sana, madrasah-madrasah di sana sudah banyak yang rata dengan tanah. Inilah yang terjadi jamaah sekalian kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang saat ini dan sampai detik ini masih tetap berjuang dan tidak mau takluk atas penjajahan Zionis Israel laknatullahi alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإخوة الإيمان والإسلام، ما نراه يجعلنا لا نصمت ولا نهدأ، ودائما سنحدث الآن كيف ندعم إخواننا في فلسطين وفي غزة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya mathalul mu'minin, perumpamaan orang mukmin bagi orang mukmin yang lainnya ibarat satu jasad. Ketika ada bagian yang sakit, maka tentu bagian yang lain akan merasakan sakit pula. Ketika kaki kita menginjak duri, maka mulut kita akan mengucapkan aduh sakit. Ataupun mata kita akan mengalirkan air mata. Begitu Rasulullah mengibaratkan hubungan antara orang mukmin bagi mukmin yang lainnya. Maka dari itu jamaah sekalian, beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang Palestina ini adalah saudara kita seiman dan seakidah. Mereka adalah orang muslim, mereka adalah orang mukmin, dan tentu mereka adalah bagian dari tubuh kita. Ketika mereka sakit, maka kita pun juga merasakan sakit yang sama. Ketika mereka merasakan kelaparan, tentu kesedihan yang harus kita rasakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, bukan bagian dari umat kami ketika seseorang tersebut tidur dalam kondisi kenyang dan tetangganya dalam kondisi laras tembutan ini. Begitu juga saudara kita yang ada di Palestina, terutama di Gaza, mereka diblokade makanan dan bantuannya, dan mereka mengalami sebuah krisis kelaparan yang sangat luar biasa. Maka dari itu nanti beliau akan menjelaskan bagaimana dan seperti apa kita bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
أولا الدعاء أن نتذكر جميعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. Pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mampu memanjatkan doa, mengirimkan doa terbaik untuk saudara kita yang ada di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kita, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata yang ampuh yang dimiliki oleh setiap umat Islam. Setiap orang dari umat Islam pasti punya kemampuan untuk berdoa. Mari kita sama-sama sempatkan 1 menit 2 menit dikala waktu bainal adzan wal iqamah ini kan waktu yang mustajab gitu. Kemudian saat berbuka puasa kita ini kan juga waktu yang mustajab. Saat hujan turun ini juga waktu yang mustajab. Saat qiyamul lail juga waktu yang mustajab. Silakan pilih waktu-waktu dari waktu-waktu mustajab tadi. Kita panjatkan doa untuk kemenangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya yang ada di Gaza. Al-amru tsani al-jihad fi sabilillah azza wa jalla. إخوة الإيمان والإسلام، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا الجهاد في القرآن على ضربين ونوعين. أولا جهاد بالنفس، ذلك لا نستطيعه جميعا لأن المسافات تبعد بيننا وبين إخواننا. أما الجهاد بالمال فيستطيعه كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، وذلك لقول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية الكريمة في سورة التوبة. قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى في كل آيات الجهاد قدم الجهاد بالمال على النفس إلا في آيتين. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah jihad. Jangan memaknai jihad dengan yang neko-neko gitu. Karena makna jihad itu luas. Doa juga bagian dari jihad kita, perjuangan kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna jihad itu ada 2. Yang pertama adalah jihad bin nafs, dengan diri kita. Tentu ini sangat tidak mungkin kita bisa berangkat ke sana. Yang kedua adalah jihad bil mal, berjihad dengan harta. Dan banyak sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat jihad, Allah selalu mengutamakan jihad bil mal daripada jihad dengan jiwa. Hanya pada 2 ayat saja, di surat At-Taubah dan di surat As-Saff, itu didahulukan nafas daripada mal. Tetapi di seluruh ayat-ayat selain itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan jihad dengan harta dibandingkan dengan jiwa. Sebab apa Ibu? Sebab jihad dengan harta ini baik anak kecil, anak remaja, orang tua, dewasa, semuanya insya Allah bisa melakukannya. Maka dari itu salah satu dari keutamaan, ini bagian dari salah satu keutamaan jihad dengan harta. Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan oleh beliau di surat At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu telah melakukan jual beli dengan kita. Allah itu melakukan jual beli dengan kita. Kalau kita jual beli sama Allah, kira-kira kemungkinan untung sama untungnya atau ruginya lebih mungkin mana? Untungnya berapa persen itu? 100% pasti untung. Tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Itu adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau perdagangan dengan manusia, kemungkinan untungnya dan tidak untungnya itu mungkin 50% dan bahkan sedikit sekali. Tetapi di ayat ini innallaha ashtara, Allah telah membeli kita, mengajak jual beli kita. Mau enggak kita jual beli dengan Allah? Allah menyiapkan surga
Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surga Allah jual kepada kita dengan apa? Dengan harta kita dan nyawa kita, dengan harta kita dan diri kita. Maka dari itu tentu ini bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya, punya kesempatan untuk jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan ini adalah ranahnya adalah jual beli. Di dalam Al-Quran mungkin di surat Fatir, sorry, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna minallahi yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang mau membaca ayat suci Al-Quran, jenengan ngawas Quran yang penting, Masya Allah. Mereka yang mau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, kemudian mau menunaikan sholat, kemudian mau berinfak di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Jadi ibadah yang kita lakukan ini adalah perdagangan kita dengan Allah, dan tidak mungkin ibadah itu merugi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. الأمر الثالث والأخير نحذر جميعا أن نشتري البضائع الإسرائيلية ومن يدعمها لأنها توجه سلاحا ورصاصا في قلوب إخواننا في غزة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. Yang ketiga yang mungkin agak sedikit berat. Bagaimana kok saya katakan berat nih? Kita sebisa mungkin, ibarat kata kalau orang Jawa mengharisi tonggone dewe, tidak membeli produk-produk yang mendukung Israel. Karena apa? Di sekitar kita ini banyak sekali produk-produk yang Masya Allah, yang nanti keuntungannya kembalinya ke mereka, ke Amerika dan ke Israel. Gunanya untuk apa? Tentu produk itu akan digunakan untuk membeli senjata. Senjata ini digunakan oleh mereka untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini masalahnya. Bukan kita tidak ingin membeli itu, tapi masalahnya adalah di situ. Karena apa? Tadi beliau menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh kita menggoliminya, tidak boleh kita menghinakannya. Kalau kita membeli salah satu produk yang mendukung dan keuntungannya kembali kepada mereka, maka sama saja kita menggolimi saudara-saudara kita yang ada di sana. Kecuali kalau memang itu mendesak dan tidak ada lagi produk itu. Maka kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Silakan kita bertakwa kepada Allah dengan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Monggo. Tetapi kita dalam hati kita berusaha semaksimal mungkin, ibarat kata melarisi tonggoni, membeli yang mungkin lebih mahal nggak apa-apa sedikit, tetapi itu keuntungannya kembali kepada tetangga kita sendiri, bukan kepada orang lain. Betul ya? Dan ini yang bisa kita bantu untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina dengan melakukan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang mendukung Israel. Nah. فانظروا عباد الله ماذا قدمتم لنصرة إخوانكم المستضعفين ولنصرة المسجد الأقصى المبارك، فإن الله عز وجل سائلنا جميعا يوم القيامة، فأعدوا للسؤال جوابا. والله عز وجل يقول في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانظروا عباد الله لهذا الثواب العظيم، أنك عندما تقدم وتبيع نفسك وأموالك في سبيل الله عز وجل، فالله عز وجل غني كريم عنا، ولكن هذا اختبار لنا يوم نلقاه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين في الخيرات ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka mari sama-sama kita melihat apa yang sudah kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena tentu perjuangan ini, dukungan kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Pasti dan tidak mungkin tidak. Dan itu pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada kita di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita mau menolong agama Allah. Jadi cara untuk menolong agama Allah itu banyak. Dengan adanya majelis taklim seperti ini adalah bagian dari cara menolong agama Allah. Dengan kita membaca Al-Quran, ini juga bagian dari cara kita menolong agama Allah. Syiar dengan membantu saudara-saudara kita di Palestina, maka ini juga bagian dari cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan yang kita dapat? Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Pasti Allah akan menolong kita dari segala macam masalah yang kita hadapi. Kemudian dilanjutkan wa yusabbit aqdamakum, wa yutsabbit aqdamakum, menguatkan kaki kita, keluarga kita dikuatkan, anak-anak kita dijaga oleh Allah, keturunan kita, anak cucu kita dijaga oleh Allah, ekonomi kita juga dijaga oleh Allah. Makna wa yusabbit aqdamakum disampaikan oleh para ulama itu sangat luas sekali. Keberkahan itu sampai pada anak cucu kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati fakana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah. Ketika orang tuanya soleh dan solehah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak keturunannya. Bahkan harta yang ditinggalkan untuk anak-anaknya, ketika orang tua itu meninggal, maka tetap akan dijaga oleh Allah. Di sini di dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini, dua anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, ditinggali harta, dijaga oleh Allah hartanya, bahkan yang menjaganya langsung Nabi Musa dan Nabi Khidir. Masya Allah, sebuah kemuliaan. Maka dari itu salah satu dari tanda kesolehan seseorang adalah mereka yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita tolong saudara kita, karena ini bagian dari cara kita menjadi orang-orang yang baik. Kemudian beliau melanjutkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil kebaikan apapun yang kita lakukan, pasti akan kita lihat balasannya. Laras lambutan ini. Laras lambutan. Iya. Maka dari itu Rasulullah sampai menjelaskan, la tahtaqiranna ma'rufan minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan sampai kita mengecilkan, mengerdilkan, menyepelekan hal yang kecil dari kebaikan, meskipun hanya tersenyum di hadapan saudara kita. Senyum itu sedekah atau bukan sedekah? Senyum itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa, mampu melahirkan kedamaian, mampu mempererat hubungan tali silaturahim. Kalau seandainya kita ada musibah, karena senyum kita, maka orang akan mudah menolong kita. Banyak sekali ya. Maka dari itu, kebaikan sedikit apapun pasti Allah akan balas. Emas itu bernilai kalau ada gramnya, besi itu bernilai kalau sudah mencapai 1 ton atau 1 kilo, itu baru bernilai. Tetapi kebaikan sekecil apapun itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, ibunda sekalian, kebaikan apapun yang kita panjatkan hari ini, baik itu doa kita,
ataupun support kita membantu saudara kita di Palestina dengan amal baik, hadiah terbaik, sedekah terbaik, ataupun donasi terbaik, maka tentu hal ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Mereka yang mau memberikan pinjaman terbaiknya kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut. Wa ma naqasa malun min shadaqah. Sedekah yang kita berikan tidak akan pernah berkurang di sisi Allah. Yang terakhir, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Mari kita jaga diri kita dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan setengah kurma yang kita miliki. Setengah kurma nih Ibu mampu menjaga kulit kita dari panasnya api neraka. Masya Allah. Apalagi doa kita, apalagi sedekah kita, dan lain sebagainya. Insya Allah kita di sini dalam rangka yang baik, berkumpul dalam tujuan yang baik, dan insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mencatat kita sebagai orang-orang yang soleh dan solehah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana kita dikumpulkan di sini, kelak kita memohon kepada Allah semoga juga sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mungkin izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh. wabarakatuh. Saya ini asli Jawa gitu ya. Sama-sama. Oh, malah buatnya sakit. Ya, Enggak bisa bahasa Jawa. jadi bercerita terkait kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ada tim kami yang pernah silaturahim dan menengok kondisi saudara-saudara kita di sana. Bertemu dengan seorang remaja yang kurang lebih umurnya 16 tahun ataupun 17 tahun. Kami bertanya kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang terkena musibah. Setidaknya kami sapa mereka. Tapi kami lihat ada keanehan dari kebiasaan mereka. Apa keanehannya? Mereka tim kami yang perempuan di sana melihat kebiasaan mereka di mana-mana, bahkan di rumah itu tidak pernah melepas hijabnya. Ketika tidur tidak pernah melepas hijabnya. Bahkan ketika mandi sebisa mungkin mereka menutup auratnya. Ketika kami tanya, kenapa engkau melakukan ini wahai saudariku? Tim kami yang bertanya, kami tidak tahu kapan rudal Israel masuk ke rumah saya. Cuman kami hanya berharap kepada Allah. Saat Allah menjemputku dalam kondisi syahid, saya ingin dalam kondisi syahid menutup aurat dan tidak terlihat oleh Zionis Israel. Kami hanya tidak bisa melanjutkan omongan kami kepada seperti apa. Kami hanya bertanya, keimanan seperti apa yang mereka miliki, sehingga mereka sudah siap dengan segala macam hal yang mungkin akan dialaminya. Tapi mereka juga selagi sudah siap mempersiapkan diri untuk menghadap Allah dengan cara terbaik. Bahkan ketika kami berkunjung kepada seorang ibu yang suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal, kami bertanya, Ibu, kenapa tidak ada terpancar wajah sedih apapun dari wajah jenengan, dari wajah ibu? Kemudian beliau hanya menjawab, Alhamdulillah nak, saya tidak sedih, karena Rasulullah SAW telah menjanjikan kepadaku sebagai umatnya, kalau ada satu orang yang syahid dari keluargaku, maka satu orang yang syahid ini bisa memberikan syafaat 27 orang. Kenapa saya harus sedih? Wong Allah sudah menjamin saya akan mendapatkan syafaat dari anak keturunan saya. Keimanan macam apa yang mereka miliki, keyakinan macam apa yang mereka miliki. Dan inilah, dan salah satu tadi yang saya sampaikan, kekuatan mereka dalam menjaga akidah dan keimanan mereka adalah Al-Quran. Kedekatan mereka dengan Al-Quran. Tadi saya sampaikan, setiap tahunnya hampir kurang lebihnya 1000 penghafal Al-Quran lolos dan diwisuda oleh orang-orang Gaza, Palestina.
Al-Quran yang ibu-ibu baca ini adalah kekuatan terbaik yang kita bisa miliki. Jangan sampai nantinya Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Karena apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, yang berpaling dari Al-Quran, maka pasti di dunianya akan merasa sempit. Wa yuhsar yaumal qiyamati a'ma. Maka di yaumil qiyamah akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan mereka bertanya, kok kami buta? Padahal dulu kami adalah orang-orang yang bisa melihat. Sebabnya engkau telah menjadikan Al-Quran jauh dari kehidupan kita. Ini adalah kekuatan terbaik, sumber kekuatan yang Allah berikan kepada umat Islam, yaitu bagaimana kita bisa memegang Al-Quran sekuat-kuatnya. Dan inilah rahasia yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, yaitu mereka bisa teguh dalam perjuangan 5 kali perang ibu. Ini adalah perang terakhir, perang terlama, 20 bulan. Mereka tetap teguh dan sampai detik ini Israel belum bisa menguasai Gaza. Dengan percobaan 5 kali. Sebab kekuatan yang mereka miliki bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan senjata. Kalau senjata jauh, karena sebutan jauh. Tapi kekuatan keimanan dan kesabaran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesabaran inilah yang nanti akan mendatangkan pahala tanpa batas. Dengan sabar belajar Al-Quran, pahala terbaik jenengan adalah sabar itu. Dan dengan sabar dalam berkhidmat kepada orang tua, pahala terbaik kita adalah sabar dalam berkhidmat. Bukan khidmatnya, tapi sabar kita. Karena apa? Allah yang menyampaikan itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala yang tidak ada batasnya yang Allah berikan kepada orang-orang adalah orang-orang yang mau sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu ibunda sekalian, kalau seandainya kami mengajak ibunda untuk berdoa kepada saudara-saudara kat Palestina, urun pembuatan, insyaallah. Kalau kami mengajak jenengan untuk beramal soleh membantu saudara kita di Palestina, siap atau bukan? Insyaallah, alhamdulillah. Jadi di tempat yang penuh berkah ini, karena ini adalah tempat belajar Al-Quran, gitu ya. Apa kata Allah? Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada orang yang berkumpul di sebuah tempat di mana di situ dibaca ayat Allah, dipelajari ayat Allah, nazalat alaihim sakinah, maka akan ada ketentraman. Jangan datang ke sini tentram artinya atau enggak? Nazalat alaihim sakinah. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini, wa dzakarallahu fi man 'indah. Nama-nama kita, nama-nama ibu, satu persatu ini nanti akan disebut oleh Allah di tengah-tengah para malaikat yang ada di langit. Nggih leres niki. Si A niki baca Al-Qur'an di tempat majlis ini. Disebut oleh Allah di Mala'il A'la. Di depan para malaikat ada malaikat Jibril dan seluruh para malaikat. Sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Ini adalah tempat yang berkah. Mari kita sama-sama niatkan dengan ikhlas untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina tanpa ada hambatan dalam kegerudulan dalam diri kita. Insya Allah kita ikhlas dalam membantu saudara kita di Palestina dengan segala kemampuan yang kita miliki, insya Allah. Ya. Nanti insya Allah akan disampaikan Ustaz Bayu ya, atau langsung Ustaz Bayu nanti akan menyampaikan, tapi tidak ada slide di sini. Enggak apa-apa nih, langsung. Tafadhol Ustaz Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin sebelumnya bunda-bunda semua. Kebetulan saya bukan orang Jawa, jadi belum bisa bahasa Jawa. Kalau apa pakai bahasa Indonesia boleh ya Bu ya? Baik. Oh, Masya Allah, baik. Insya Allah kami dari lembaga filantropi bernama Grow Up Institute Humanity. Dalam hal ini kami aktif untuk mengedukasi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia terkait saudara kita yang ada di Palestina, mengenai bagaimana kondisinya mereka di sana. Mungkin jamaah juga sudah mengetahui semua kondisi terbaru Palestina saat ini. Mereka sudah hampir 2 tahun lamanya saudara kita di sana sedang berjuang untuk melawan penjajahan. Sama seperti kita di masa lampau, Indonesia pernah merasakan yang namanya penjajahan. Nah, saat ini Palestina masih dalam penjajahan. Oleh karena itu lembaga kami di sini aktif untuk berkontribusi salah satunya untuk memenangkan agama Allah. Salah satunya untuk menolong agama Allah. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Syekh, Allah langsung bilang pada kita, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Itulah yang akan semangat kami dari Grow Up ini untuk menolong agama Allah. Jamaah semua alhamdulillah tidak hanya di Jawa Tengah, tapi kami sudah aktif di berbagai provinsi, khususnya mungkin di Pulau Jawa dan juga Sumatera, Sulawesi, NTB dan seterusnya. Insya Allah sudah banyak beberapa penyaluran yang kami lakukan di Palestina, termasuk juga di perbatasan Palestina dengan Mesir, mungkin di di Rafah itu. Kemudian kami insya Allah itu adalah dari uang-uang para jamaah, amal soleh yang diberikan oleh para jamaah yang menitipkan kepada kami. Insya Allah sudah kami salurkan di tahun kemarin dan juga insya Allah tahun ini kami akan menyalurkan kembali beberapa keperluan dasar untuk saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah, mungkin kenapa sih kok banyak sekali orang yang ingin memberikan hadiah untuk Palestina? Dan jumlahnya tidak sedikit. Kenapa? Ini mungkin ada sedikit informasi. Kalau tidak salah ada informasi dari tim kami sebelumnya, bahwasanya sekarang saat ini saudara kita di Palestina itu makannya dari makanan hewan. Tadi sudah sampaikan belum? Belum ya? Mereka itu makan dari makanan rumput, Bu. Rumput yang liar itu kemudian dimasak, dimakan. Bukan karena mereka ingin makan itu, tapi memang ada informasi tambahannya, yakni 1 butir bawang merah di sana itu harganya sangat mahal. Harganya itu Rp400.000 1 butir. Untuk masak kira-kira di sini masak soto atau mungkin makanan khas ini itu berapa butir bawang kira-kira betul? Lumayan banyak ya. Kalau di sini 1 kilo bawang merah berapa Bu harganya? 60.000. Tapi kalau di sana 1 butir itu Rp400.000. Masya Allah. Makanya itulah yang mendorong mereka untuk makan dengan makanan seadanya. Maka daripada itu kami ingin mengajak dan memberikan kesempatan kepada jamaah yang kami edukasi untuk yuk sama-sama kita untuk menitipkan sesuatu hadiah terbaik kita untuk mereka yang ada di Palestina. Oleh karena itu, dan ini juga termasuk salah satu dari cara kami mengamini hadis Nabi. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh pembantunya Maimunah, ditanya mengenai berikanlah fatwa kepada kami mengenai Masjidil Aqsa. Saat itu Nabi bilang kalau kita sholat di dalamnya sekarang dengan 500 rakaat di masjid lainnya. Terus bagaimana kalau kita tidak bisa? Maka kata Nabi, maka falyuhdi, berikanlah hadiah minyak di satu. Hadiah minyak untuk menerangi Palestina, Masjid Al-Aqsa. Untuk menerangi lampu-lampu yang ada di sana. Kalau kita mengirimkan minyak, bukan minyak dalam hal bentuk minyak sebenarnya, namun kita berikan hadiah terbaik. Ibu-ibu mungkin jamaah pernah berpikir hadiah itu seperti apa? Hadiah kira-kira mobil bisa kita jadikan hadiah, Bu? Bisa. Rumah bisa dijadikan hadiah? Bisa. Kemudian emas perhiasan bisa menjadi hadiah? Bisa.
hal yang saya sebutkan tadi kira-kira harganya mahal atau murah? Mahal. Makanya inilah hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang luar biasa dari kita. Maka daripada itu kami mau memberikan kesempatan untuk jamaah yang ada di sini juga, karena kita sudah bersilaturahim. Kemudian barangkali ada juga yang mau menitipkan hadiah terbaiknya, tapi tidak sejumlah harga mobil, insya Allah. Tidak seharga rumah. Nah, tapi nanti kami akan memberikan satu tanda bukti cinta dari jamaah semua. Di sini bentuknya mungkin figura ya. Nanti boleh dibantu Ustaz David. Figura. Nanti figura akan kami berikan kepada seluruh jamaah yang ada di sini yang mau menitipkan hadiahnya untuk saudara kita di Palestina sebesar 15 juta rupiah. Mungkin ada yang berkenan, silakan. 15 juta rupiah hadiah terbaik untuk saudara kita di Palestina. Seperti yang tadi saya sampaikan, 15 juta ini akan kita bagikan ke saudara kita di Palestina dalam bentuk kebutuhan pokok mereka. Silakan. Ustaz, bagaimana kalau misalkan kami tidak punya uangnya sekarang? Insya Allah tidak harus hari ini uangnya. Hari ini cukup menuliskan nama, nomor telepon, dan niat terbaiknya untuk memberikan hadiah pada saudara kita di Palestina. Dan nanti bisa diangsur beberapa bulan ke depan, boleh nggak? Insya Allah boleh. Silakan. Silakan. Ada jamaah 15 juta rupiah hadiah terbaik. Hadiah terbaik dari kita untuk saudara kita di Palestina ada. Baik. Mungkin saya turunkan sedikit 10 juta rupiah. Silakan. Hadiah terbaik untuk saudara kita di Palestina. Tadi sudah disampaikan oleh Syekh dan juga Ustaz Saiful. Insya Allah kalau misalkan kita berjuang untuk agama Allah, Allah tidak akan membiarkan kita dalam kondisi yang tidak baik. Insya Allah Allah akan menolong kita. Silakan jamaah. 10 juta rupiah untuk sebuah figura, insya Allah akan diberikan tanda tangan sebagai kenang-kenangan dari Masyayikh kita, Syekh Ibrahim Amin. Ibrahim, silakan. Yang berkenan dan boleh maju terlebih dahulu. Nanti akan kami berikan nomor rekening lembaga kami yang akan kami langsung berikan untuk penyaluran saudara kita dari Palestina. Silakan Bu. Ada kesempatan dari kami 10 juta. Baik, oke, kami turunkan kembali 5 juta rupiah. Silakan untuk jamaah yang mau berdonasi 5 juta rupiah. Nanti akan kami berikan figura sebagai kenang-kenangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Syekh Ibrahim beserta Pak Wani. Insya Allah, alhamdulillah, sebelum panjenengan rawuh ke sini, kami sudah konfirmasi dengan Ustadz Dimas. Oke. Jadi bahasa kita sudah mengantisipasi. Tetapi mungkin sifatnya tidak personil, tapi secara berjamaah. Dan alhamdulillah mungkin yang kita niatkan untuk memberikan sedikit bantuan dari kami, ya. Mungkin nanti bisa bermanfaat, ya. Dan kami tidak bisa sebutkan nominalnya karena memang kita rahasiakan. Tapi insya Allah itu sudah termasuk apa yang nanti dimasuk ke lelang tersebut, insya Allah. Cuma saya tidak bisa menyebutkan berapa besarnya. Dan itu nanti mungkin panjenengannya insya Allah tinggal nanti saya menyerahkan saja, karena tadi sudah kita kumpulkan sebelum, kan sudah kita antisipasi. Itu aja Ustaz. Itu dia untuk apa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Langsung dikembalikan lagi ke Ustaz Saiful. Jazakallah khairan kepada Ustaz Bayu. Terima kasih.
insya Allah ya, kalau memang nanti dari kita yang ada di sini mau melanjutkan kebaikan itu silahkan bisa menghubungi dari tim doa. Tidak harus saat ini, karena memang kebaikan ini perlu kita harus paksa kadang. Kadang kita bisa nyicil mobil bertahun-tahun, nyicil motor bertahun-tahun kan gitu. Nyicil kebaikan kan boleh-boleh juga tuh ya. Insya Allah tidak harus saat ini, tidak harus besok saat kita mendapatkan rezeki dari Allah. Niatkan kita berkomitmen untuk membantu saudara kita di Palestina. Hubungi tim doa, nanti insya Allah kita akan berikan wajah yang nanti diisi nama jenengan, kemudian nomor telepon jenengan. Insya Allah dari tim doa akan menghubungi kalau memang ada niat yang baik untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah kebaikan ini tidak akan berhenti sampai detik ini, karena kita akan melanjutkan kebaikan-kebaikan selanjutnya dengan doa-doa kita, dengan membaca Al-Quran kita hadiahkan kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Ini bagian dari perjuangan yang bisa kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, izin kami tutup dengan doa lewat Syekh, boleh ya? Ya. Nah, doa. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا من عبادك المجاهدين في سبيلك والمنفقين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ناصرين لإخواننا المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أيدهم بجند من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف جرحاهم. اللهم فك أسراهم. اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى وهو محررا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين
وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, para ibu dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami bersama tim, sama Syekh, sama Qiraat menyampaikan permohonan kami permohonan maaf sebesar-besarnya ya. Kalau memang ada sikap omongan kami ada yang kurang tepat di hati panjenengan semuanya, mohon dimaafkan dan mohon doanya semoga perjalanan kami dalam safari dakwah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami bisa pulang dengan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah ini ada perwakilan simbolis ya untuk Ustaz siapa? Ustaz mungkin insyaallah Ustaz Mustaqim. Ibunya satu jawaban. Perwakilan dari mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu majelis taklim yang siap yang mau mewakili untuk kita simbolisnya. Oh, ketuanya, masya Allah. Oh, sohibul majlis, sohibatul majlis, sohibatul majlis, masya Allah. Sini, Ustazah, Afan, bisa dikalungkan atau gimana? Dikalungkan sama saya ya? Enggak usah, dipakai Ustazah. Dipakai Ustazah, kita ambil momen ini balik. Nah, masya Allah. Nanti kalau dengan kita foto bareng, sakit atau jazakallah khair, jazakillah khairan, Ustaz. Baik, insyaallah kita tutup terlebih dahulu. Nanti setelah ini kita ambil momen foto bareng sama beliau. Semoga ini bisa menjadi momen terbaik yang nanti bisa menjadi catatan amal kebaikan pula kelak di yaumil qiyamah insyaallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin.